lag. Wa ma huwal rafas. Dan apa itu rafas? Syahwat atau keinginan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa duduk di majelis ini dan melaksanakan salat Jumat. Dan atas rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan syahrul Ramadan, untuk melaksanakan siam, untuk membaca Al-Quran, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sehat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk untuk menuju siratal mustaqim, yang kelak Nabi Muhammadlah yang akan membuka pintu surga. Manusia yang pertama kali yang akan membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memberikan kepada kita gambaran bahwasannya kaum Nabi Muhammad adalah kaum yang terbaik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sebuah nikmat yang telah kita rasakan, nikmat azim. Kita bisa menapakkan kaki kita hari ini melaksanakan puasa pada syahrul Ramadan. Ayyuhal hadirun, berapa hari kita melaksanakan puasa dengan sempurna? Berapa hari kita melaksanakan ibadah dengan sempurna? Kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahui kadar pahala yang kita dapatkan selama 13 hari ke belakang. Kita tidak mengetahuinya. Apakah pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah pahala kita hanya sampai haus dan lapar saja? Ayyuhal hadirun, di atas mimbar yang mulia ini, khatib menasihati diri khatib sendiri khususnya dan kepada jamaah untuk terus bertawakal kepada Allah, untuk terus bertakwa, dan untuk terus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keduanya itu adalah posisi atau jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan 3 perkara yang bisa merusak pahala puasa, yang mungkin saja selama 13 hari ke belakang kita melaksanakannya
sengaja atau tidak sengaja, ternyata puasa kita hanya sampai pada lapar dan haus saja. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, annal amila bila dalil aw bila ilm kasairi bila dalil wa ma'lum anna ataba mithli hadha aqrabu min salamatihi wa in kuddira salamatuhu ittifaqan nadhiran fahuwa ghairu mahmud bal madhmum indal uqala. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa penunjuk jalan. Dan dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat di dunia ataupun di akhirat. Adapun jika itu terjadi, maka itu adalah hal yang sangat jarang. Sangat jarang. Bahkan para ulama mengatakan perilaku seperti itu adalah ghairu mahmud, tidak terpuji, bahkan tercela. Hal yang pertama yang bisa merusak pahala kita saat puasa adalah melaksanakan amalan-amalan tanpa ada dasar dalil. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita melaksanakan amalan-amalan pada bulan Ramadan dengan dalil atau tanpa dalil? Jangan sampai kita melaksanakannya mudawamah tanpa terputus, namun di akhir hayat kita kelak pahala itu bukan menjadi pahala, melainkan hujjatun alaina, yaitu bumerang untuk kita dan akan menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Ayolah hadirun, lakukanlah perilaku atau amalan yang didasari oleh dalil. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan apa? Barang siapa yang melaksanakan amalan ibadah tidak ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak. Maka laksanakan atau lakukanlah perilaku atau amalan ibadah di bawah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para salaful ummah. Ayyuhal hadirun, amalan yang merusak pahala kita yang kedua adalah meneruskan maksiat pada bulan Ramadan. Maksiat apa? Maksiat melihat zina, maksiat penglihatan, maksiat dalam mendengar. Dan bisa jadi perilaku kita menjadi sesuatu maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, apakah mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Nabi? Apakah telinga kita mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau ucapan kita yang menyakiti saudara kita, yang menyakiti teman kita, yang menyakiti orang yang berada di bawah kita? Ayyuhal hadirun, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qala zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa atau siapa saja yang belum meninggalkan qaul zur. Apa itu qaul zur? Dusta, berbohong. Barang siapa atau siapa saja yang melaksanakan kebohongan dan melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada punya hajat untuk menerima puasanya dan dicukupkan untuknya rasa lapar dan haus saja. Bayangkan 30 hari kita melaksanakan puasa, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa kita. Wa'iyadzubillah. Ayyuhal hadirun, laisa siyamu minal aqli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun
au jahula 'alaika fatakul 'alaih inni shaim, inni shaim. Sesungguhnya puasa bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu makan dan minum, melainkan puasa menahan lagwi war rafath. Ma huwal lagw? Berbicara yang sia-sia, menggosip, menggibah, lagw. Wa ma huwal rafas? Dan apa itu rafas? Syahwat atau keinginan untuk menyetubuhi istri kita pada siang Ramadan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tarik benang merah dari kedua perkara ini. Kita kaitkan dengan kehidupan kita 13 hari ke belakang. Dari awal Ramadan sampai hari ini. Apakah kita melaksanakan dua perkara itu atau tidak? Maka jika tidak, bersyukurlah. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita. Dan apabila kita melaksanakannya pada syahrul Ramadan, memintalah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ayyuhal hadirun, jagalah puasa kita. Jagalah ungkapan kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang merusak puasa kita, hal yang membatalkan puasa kita. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan di mana panennya seorang muslim mukmin untuk mengerjakan amal-amalan saleh. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innallaha kana ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, dua perkara yang sangat penting yang mungkin kita bisa perbaiki 17 hari ke depan atau dari sisa Ramadan kali ini. Mari kita laksanakan perintah-perintah Allah. Mari kita lakukan sunnah-sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita khatamkan Al-Qur'an. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita tidak menghatamkan Al-Quran sama sekali. Bahkan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran sama sekali. Bahkan jangan sampai Al-Quran yang berada di rumah kita menjadi debu, hiasan belaka untuk menampilkan keindahan rumah-rumah kita. A'udzubillahi min dzalik. Mari kita baca satu halaman dalam satu hari. Mari kita baca 2 halaman dalam satu hari. Mari kita khatamkan Al-Quran dalam 10 hari ke depan. Mari kita selesaikan khatmil Al-Quran dalam 15 hari ke depan. Alangkah baiknya semakin banyak kita menyelesaikan Al-Quran, semakin banyaknya kita baca Al-Quran, menjadi pahala tersendiri bagi kita di yaumil qiyamah. Dan tak lupa khatib menasihati diri sendiri dan jamaah umumnya untuk berusaha bangun pada malam hari, melaksanakan qiyamul lail. Karena seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malam Ramadan, Lailatul Qadar, lebih afdal ketimbang 1000 bulan. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun, mari kita bangunkan keluarga kita, bangunkan anak-anak kita, kita latih keluarga kita agar menjadi keluarga Islami, agar menjadi keluarga yang dinaungi oleh Allah, yang menjadi kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang khasir, orang-orang yang merugi, mempunyai waktu namun kita tidak memanfaatkannya, malah lebih senang memfoya-foyakan waktu
pergi jalan-jalan. Sedangkan Al-Quran ditinggal di rumahnya, bahkan melupakannya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sholli alaihi wasallimu taslima. Allahumma ansur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa atubu ilaik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qumu ila salatikum.